Sobat BMKG, seperti yang kami sampaikan minggu lalu, saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sedang memasuki musim peralihan, di mana kondisi cuaca yang khas adalah cuaca panas, namun dapat berubah menjadi hujan. Lalu, kapan mulai musim kemarau di wilayah Indonesia? Sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan mengalami awal musim kemarau pada kisaran bulan Mei dan Juni 2021. Pada musim kemarau, frekuensi kejadian hujan akan lebih jarang dengan intensitas yang lebih kecil, serta durasi yang lebih singkat dibandingkan pada musim hujan. Tahukah sobat, bahwa salah satu fenomena di atmosfer yang menjadi ciri musim kemarau di Indonesia adalah adanya angin monsun dingin Australia atau monsun Australia. Hal ini juga sejalan dengan prediksi BMKG yang menyebutkan bahwa monsun Australia akan mulai mendominasi sebagian wilayah Indonesia di bagian selatan garis ekuator mulai bulan Mei 2021 dan akan terus menguat. Untuk mengetahui apa itu monsun Australia, mari kita simak penjelasan berikut ini. Monsun atau angin monsun terjadi utamanya akibat gerak semu matahari terhadap bumi secara periodik, yaitu di belahan bumi utara yang puncaknya terjadi pada bulan Juni dan di belahan bumi selatan yang puncaknya terjadi pada bulan Desember. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan energi yang diterima oleh bumi di belahan bumi utara dan selatan setiap tahunnya. Selain itu, kondisi geografis yang dipengaruhi oleh letak samudra dan benua juga mempengaruhi monsun secara regional. Pada saat sinar matahari maksimal di belahan bumi utara, yaitu pada sekitar bulan Mei hingga Juli, terjadi kenaikan suhu di belahan bumi utara yang menyebabkan menurunnya tekanan udara di wilayah tersebut dan terkadang membentuk daerah tekanan rendah atau low pressure area di sekitar Samudra Pasifik Barat Laut sebelah utara Indonesia. Di sisi lain, suhu yang dingin terjadi di belahan bumi selatan yang kemudian membentuk daerah tekanan tinggi di wilayah tersebut, terutama di benua Australia. Massa udara dingin dan kering dari benua Australia tersebut kemudian bergerak menuju daerah dan dengan tekanan yang lebih rendah di belahan bumi utara melewati wilayah Indonesia, yang menyebabkan angin timuran di wilayah Indonesia dan kemudian membuat sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya bagian selatan, menjadi lebih kering. Bahkan, beberapa wilayah terkadang menjadi lebih dingin dibandingkan biasanya. Aliran massa udara ini kemudian disebut dengan monsun Australia. Istilah lain dari monsun Australia adalah angin monsun timur karena angin ini bertiup dari timur dan menyebabkan keringnya massa udara di sebagian besar wilayah di Indonesia. Monsun Australia secara klimatologis terjadi pada bulan Juni hingga Agustus yang umumnya merupakan puncak musim kemarau di beberapa wilayah di Indonesia. Saat memasuki musim kemarau, masyarakat dihimbau untuk mengantisipasi potensi kekeringan yang ditimbulkan akibat minimnya curah hujan. Selain itu, potensi kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu isu penting yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Lalu, bagaimana kondisi cuaca di wilayah Indonesia dalam seminggu ke depan? Mari kita simak informasi berikut ini. Meskipun saat ini sebagian wilayah Indonesia sudah memasuki awal musim kemarau, namun jika dilihat dari fenomena atau gangguan atmosfer pada skala regional, terpantau aktifnya fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO, gelombang Rossby ekuator, dan gelombang Kelvin yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan konvektif di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Di samping itu, teramati adanya beberapa sirkulasi udara di wilayah Indonesia bagian tengah yang dapat merubah pola aliran massa udara sehingga mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan di wilayah Indonesia.
Demikianlah sobat, informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Kondisi cuaca dapat berubah kapan saja. Untuk itu kami himbau sobat selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui call center 196 serta melalui kanal media sosial Info BMKG. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store ataupun di Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Saya Hasmarorini Sulistami, sampai jumpa.